Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjut pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di bab 5, yaitu mengenai bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Gotong royong menjadi cara hidup rakyat Indonesia sejak sebelum kemerdekaan. Inilah bentuk kerjasama khas negara Indonesia. Bentuk kerjasama atau gotong royong dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara antara lain yaitu 1. Kerjasama dalam kehidupan sosial politik. 2. Kerjasama dalam kehidupan ekonomi. 3. Kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara. 4. Kerjasama antar umat beragama. 1. Kerjasama dalam kehidupan sosial politik. Dalam kehidupan sosial politik, kerjasama dapat dilihat dalam musyawarah. Di dalam musyawarah, kerjasama yang terjadi adalah kerjasama untuk mencapai kesepakatan. Bagi bangsa Indonesia, musyawarah sangat dijunjung tinggi. Hal ini terlihat dalam sila keempat Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerjasama dalam kehidupan sosial politik antara lain dapat kita wujudkan dengan melaksanakan hal-hal berikut. A. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. B. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. C. Mengutamakan musyawarah ketika mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. D. Menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah dengan iktikat baik dan rasa tanggung jawab. E. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kerjasama dalam kehidupan ekonomi. Kerjasama tidak hanya harus diterapkan dalam kehidupan sosial politik. Kerjasama juga harus diterapkan dalam kehidupan ekonomi. Kerjasama dalam bidang ekonomi merupakan salah satu bentuk pengalaman sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu bentuk pengalaman sila ini adalah mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur dan mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Kerjasama dalam bidang ekonomi sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Wujud usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dalam membangun perekonomian Indonesia yang sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 adalah koperasi. Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seorang buat semua dan semua buat seorang. Kemakmuran seluruh rakyat Indonesia yang merata dan berkeadilan merupakan tujuan pembangunan nasional negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini perlu pendanaan besar yang bersumber utama dari penerimaan pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara
yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kerjasama dalam kehidupan ekonomi dapat kita wujudkan dengan melaksanakan hal-hal berikut. A. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. B. Bersikap adil. C. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. D. Tidak bersifat boros. E. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. 3. Kerjasama dalam bidang kehidupan, pertahanan, dan keamanan negara. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Upaya bela negara sebagaimana disebut dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. 4. Kerjasama antar umat beragama. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk. Kemajemukan ini tidak hanya dapat dilihat dari banyaknya etnis, suku, bahasa, budaya, dan adat istiadat. Kemajemukan itu juga dapat dilihat dari keberagaman agamanya. Kemajemukan ini dapat terjadi karena negara menjamin hak kebebasan penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama yang dianutnya. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 28E ayat 1 dan 2 serta pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Pasal 28E ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaannya, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Sementara itu, pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah salah satu hak asasi yang paling mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia tanpa terkecuali. Kemajemukan hendaknya dilihat sebagai sesuatu yang dapat memperkaya persatuan. Hal ini dapat terjadi jika kita menjunjung tinggi kerukunan. Demikian video pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian di rumah ya. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.